Lihat kan teman-teman? Tiba-tiba Sandra sampai nyuruh tukang makam untuk cari makam palsu buat Mutiara. Biar seolah-olah yaitu adalah ibu kandungnya Mutiara yang bernama Devina atau siapalah yang gak jelas. Bener-bener jahat banget ya teman-teman Sandra ini. Sama sekali gak berperi kemanusiaan dan bahkan bisa dikatakan parah banget kejahatannya. Tapi ya udahlah, tenang aja. Karena ini pun juga sedikit demi sedikit bakal terus dibantu dikejar oleh Kenzo. Jadi kita nggak perlu terlalu mikirin dan pusing-pusing dengan apa yang terjadi. Yap, jadi memang cukup unik teman-teman ya. Dan sedih sebetulnya, lebih ke miris. Di video sebelumnya kan Mimin udah bahas ya semua kronologinya dan apa yang terjadi. Tapi di sini Mimin akan bahas dari point of view-nya Mutiara itu sendiri dan juga apa yang bakal Kenzo lakukan. Nah, sekarang kita bahas dulu dari point of view-nya Mutiara, teman-teman. Nah, dari point of view-nya Mutiara sendiri, Mutiara tentu happy, merasa senang, dan seperti tertipu daya. Apalagi merasakan kalau ini adalah makam ibu kandungnya. Bu, ini Mutiara, Bu. Maafin Mutiara ya, Bu. Aduh, pokoknya tuh menyentuh hati banget, teman-teman. Bahkan, Mimin sampai nggak tega ya kalau harus menceritakan semuanya kepada teman-teman. Nanti biar teman-teman yang tonton aja, intinya tuh sedih aja bawaannya. Kayak gak tega aja kalau harus melihat Mutiara tuh yang selalu seperti ini. Padahal kan kalau dipikir-pikir ya teman-teman, Mutiara tuh layak buat bahagia, gak pernah jahat sama orang juga. Bahkan poin yang ketiga, selalu baik sama semua orang. Ini adalah hal yang seperti gak adil. Memang terkadang dunia tuh gak adil. Tapi balik lagi, Mutiara tuh memang wanita yang tangguh dan gak pernah menyerah. Sehingga Mutiara sadar betul teman-teman kalau Mutiara bisa menghadapi semuanya. Jadi setelah ini tuh Mutiara masih merasa oke, ini ibu kandung, ya udah doain. Terus ibaratnya tuh gimana caranya mendalami semua ini tuh kalau ini adalah benar-benar terjadi. Karena kan bagi Mutiara ini semua seperti nyata. Sedangkan bagi kita itu cuma ilusi belaka kan. Tapi balik lagi, bagi Mutiara ini tuh beneran nyata teman-teman. Makanya disinilah muncul Kenzo untuk bisa menyadarkan Mutiara. Dan inilah yang pada akhirnya bikin Mutiara pun juga sadar kalau semua ini hanyalah ilusi dan tipu daya setan dari Sandra dan juga tentu saja Firman. Wah, ini sih bakalan panjang dan seru. Di sini Mutiara pun juga pada akhirnya biasa aja. Nyampe ke rumah pun juga ya udah cuek-cuek aja. Cuman ketika sampai di rumah Mutiara dimarahin. Karena begitu sampai ke rumah Mutiara becek sampai bikin lantai rumah tuh kotor teman-teman. Jadi Mutiara tuh kayak nggak sadar lah kalau Mutiara tuh habis pulang dari makam. Yang harusnya Mutiara tuh cuci kaki di depan dulu. Mungkin karena diliputi rasa kesedihan yang mendalam, terlalu bersedih atas ibu kandungnya, mungkin ngerasa ada ikatan emosional yang padahal itu adalah palsu. Akhirnya Mutiara sampai lupa buat cuci kaki teman-teman. Jadi ya udah masuk ke dalam rumah, ya sepatu, sendal yang Mutiara pakai ikut kotor juga kan, apalagi dari makam lah. Dimarahin sama Nunu dan sebagainya macamnya. Tapi tentu aja poin pentingnya bukan di sana. Tapi entah kenapa Mutiara pun juga sudah mulai bisa menyadari kalau itu ada yang aneh. Begitupun halnya dengan Kenzo, makanya Kenzo bakal tanya di mana makam ibu kandung kamu. Pokoknya tuh Kenzo bakal menanyakan tentang semuanya supaya bisa benar-benar dikejar. Ini tuh benar atau enggak? Jangankan tentang makam, tentang ayah kandungnya Mutiara aja Kenzo pun juga masih belum percaya teman-teman. Ya balik lagi, gimana mau percaya ya? Datang 20 tahun setelahnya tanpa ada aba-aba tiba-tiba muncul. Seakan-akan ingin merebut Mutiara dari Kenzo, ingin merebut Mutiara dari Aditya, terus menghilang begitu saja. Ini kan jahat teman-teman, maksudnya kayak direncanakan. Nah Mutiara tuh nggak mikir sejauh ini, tapi bagi Kenzo, polanya, siklusnya bener-bener mencerminkan hal itu. Makanya di beberapa video sebelumnya tentang Mutiara ini, Mimin udah bahas tentang pola siklus yang terus terus berputar. Seperti lingkaran setan. Kalau memang ini tuh pengen gimana caranya Mutiara pergi aja dari rumah. Udah itu aja teman-teman. Sisanya kalau Mutiara udah pergi ya udah semua orang bakal senang dan juga happy. Terutama Rianti, Sandra, dan juga Nunu teman-teman. Tapi ternyata nggak cuman sampai di situ aja. Ternyata Kenzo yang mengetahui masalah ini pada akhirnya mencari tahu. Menelusuri di mana makamnya Mutiara hingga pada akhirnya membayar salah seorang atau dua orang dari penjaga makam untuk menanyakan apakah betul ini adalah makam dari
ibu kandung Mutiara yang bernama ini dan ini. Karena bagi Kenzo, ya harus tetap dicari tahu teman-teman. Nah, disinilah letak logisnya Kenzo. Mungkin buat teman-teman yang lupa, Mimin ingetin lagi ya. Dan buat teman-teman yang tahu, kita simak bareng-bareng aja. Kalau Kenzo tuh selalu bilang, saya adalah orang yang logis dan semuanya pakai logika. Kalau memang di depan mata saya tidak melihat, maka itu tidak ada. Ingat nggak teman-teman, momen ini yang pernah Kenzo bilang beberapa waktu lalu kepada Mutiara. Nah, ini pun juga terbukti. Bagi Kenzo, ini tuh terlalu aneh. Ngelihat sikap Firman yang aneh, sikap Sandra yang aneh, melihat makam yang aneh, sikap Mutiara yang aneh juga. Tentu ini bikin pada akhirnya Kenzo pun juga menyadari kalau itu ada sesuatu yang nggak bisa, harus Kenzo diemin. Apalagi Kenzo nggak mau Mutiara kenapa-napa, udah mulai sayang juga, udah mulai care. Sehingga Kenzo pun juga sampai nekat datang ke makam untuk mencari tahu semuanya. Hanya untuk menemukan fakta apa aja sebetulnya yang terjadi. Walaupun tentu nggak semudah itu, pasti akan ada banyak tantangan, rintangan yang menghadang, yang datang silih berganti. Tapi bagi Kenzo, ini wajib buat dilakuin teman-teman. At least untuk ngejar penasaran aja, supaya nggak penasaran lagi. Karena kalau didiemin terus dan gak ada ujungnya, kasihan teman-teman. Nanti Mutiara udah happy-happy banget, ngerasa Firman ayah kandungnya, terus anggap aja tinggal bareng bersama dengan ayah palsunya ini. Tiba-tiba seminggu kemudian Mutiara gak bahagia, balik lagi luntang-lantung di jalan. Ujung-ujungnya Kenzo yang cari lagi, yang khawatir Kenzo lagi. Nah, Kenzo tuh gak mau nih sampai hal-hal yang elementer kayak gini tuh terjadi, atau hal-hal receh lah. Dasar tuh terjadi. Makanya memang kepada Mutiara tuh butuh pendekatan yang lebih dekat lagi, supaya bikin Mutiara pun juga sadar, Mutiara sabar dulu, yuk kita buktiin dulu semuanya sampai benar-benar terbukti, baru deh Mutiara boleh pergi. Ibaratnya tuh kita tunggu dulu sampai semua pencarian ini benar-benar selesai dan membuktikan kalau memang benar Mutiara adalah anak kandung dari Firman. Kurang lebih seperti itu. Bayangin, sampai datang ke makam, bayar orang makam, yang pada akhirnya Kenzo sadar teman-teman. Ini sebetulnya nama makamnya ini Pak, kami disuruh oleh seseorang untuk merubah makam tersebut. Terus ditunjukkanlah foto dari Mutiara yang ternyata itu sudah pasti adalah dari Sandra. Nah, disinilah yang bikinin penasaran. Kenzo ini kan selalu kayak agak denial ya, dan kurang tegas gitu loh, mohon maaf, kepada Sandra. Apakah kali ini bisa tegas kepada Sandra ya? Nah, ini tuh bener-bener bikin penasaran banget, karena kunci di Mutiara ini bukan cuma di Pak Aditya. Kalau Pak Aditya udah pasti belain Mutiara. Kenzo pun juga sama sebetulnya, pasti belain Mutiara. Cuman ketegasan Kenzonya nih kepada orang-orang kayak Sandra terutama, bisa nggak nih? Itu yang benar-benar ditunggu-tunggu. Semoga aja Kenzo bisa tegas karena ini dan semua kebohongan, semua skenario palsu yang Sandra buat udah terlalu dalam, terlalu jauh, dan ini menyiksa Mutiara dan kasihan kepada Mutiaranya. Tapi Mimin mau tanya nih, kira-kira menurut teman-teman hukuman apa yang pantas diterima dari Sandra atau dari Kenzo kepada Sandra? Maksudnya coba kalau teman-teman, hukuman apa nih yang pantas buat Sandra? Boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.